Halo Jeruk Lovers, kembali lagi bersama channel ini. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Untuk kali ini kita akan membahas film tentang ninja lagi nih. Ninja lagi Karena film ninja Jepang memang mempunyai kenangan tersendiri dan sangat keren. Film ini akan menceritakan seorang ninja yang paling hebat di klan Iga, klan ninja yang paling berbahaya, saingan dari klan Koga. Cuman di sini hanya akan menceritakan kisah klan Iga saja. Nah, seorang ninja ini awalnya adalah seseorang yang sangat idealis dengan aturan di desanya dan juga seorang yang pemalas, hingga pada suatu saat dia berubah halauan dan menyebabkan pemukiman para shinobi itu musnah. Alur cerita film ini berada di zaman pemerintahan Oda Nobunaga. Bagaimana keseruannya? Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Mumon, The Land of Steel. Selamat menikmati. Di sebuah tempat tersembunyi ada pemukiman para shinobi yang dikenal dengan Provinsi Iga. Di dalam provinsi itu terdapat 12 klan ninja. Sekarang ini sedang ada pertempuran antara dua klan dari Iga, yaitu klan Momoji dan klan Shimoyama. Di dalam benteng adalah klan Shimoyama yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Kai, sedangkan yang menyerang dari luar benteng adalah klan Momoji. Pemimpinnya adalah orang yang bernama Sandayu. Pertarungan terlihat santai, tapi bunuh-bunuhan tetap terjadi di sini. Dari luar benteng berusaha untuk masuk ke dalam, tetapi mereka semua dipanah dan ditusuk-tusuk dengan tombak. Tetapi ekspresi mereka tidak menunjukkan ketegangan sama sekali, layaknya pertempuran pada umumnya. Mereka malah sering tertawa. Ini adalah Heibei, anak pertama dari Kai, klan Shimoyama. Hanya orang satu ini yang terlihat serius dan malah bingung kenapa sampai terjadi pertempuran dengan klan Momoji. Bahkan adiknya yang bernama Jirobe malah terlihat cengengesan dan sangat santuy. Beberapa saat kemudian muncul seseorang dengan keahlian shinobi yang sangat luar biasa. Namanya adalah Mumon. Ini dia aktor utama dalam film ini. Dia dengan mudah masuk ke dalam benteng dan membuka gerbang sehingga dari klan Momoji dapat segera masuk untuk menyerang. Mumon ini adalah shinobi yang tidak diketahui klannya. Sekarang ini dia dibayar oleh Sandayu selaku pemimpin klan Momoji agar membunuh Jirobe, adik dari Heibei. Setelah itu dia langsung melompati pagar gerbang dengan menggunakan tombak. Orang-orang yang melihatnya begitu kagum dan tercengang dengan keahliannya. Di dalam dia dengan sangat santuy bertarung dengan para shinobi. Mumon mempunyai kecepatan yang luar biasa. Akhirnya dia bertemu dengan Jirobe. Setelah itu genderang berbunyi dan Kai berteriak "Kawa". Itu adalah tradisi dalam klan Iga di mana akan terjadi duel antara dua orang shinobi sampai mati. Pertarungan Mumon melawan Jirobe pun berlangsung, namun Jirobe seakan-akan menjadi mainan bagi Mumon karena kemampuannya yang sangat jauh sekali. Beberapa saat kemudian Heibei, kakaknya si Jirobe, meneriakkan nama adiknya itu. Dari situ Mumon akhirnya tahu bahwa yang sedang dia hadapi adalah target pembunuhannya. Tanpa basa-basi lagi, Mumon pun langsung membunuhnya dan akhirnya Jirobe pun mati. Orang-orang di sekitarnya malah menghiraukan kematian Jirobe dan meneruskan kembali pertarungan. Hanya Heibei, kakaknya Jirobe, yang tidak terima adiknya dibunuh seperti itu. Heibei yang tak terima langsung menyerang Mumon. Anehnya Mumon tidak merasa bersalah sedikit pun, malah memandang Heibei lah yang sangat aneh. Tak lama kemudian pertarungan dihentikan dan seperti tidak terjadi apa-apa. Orang yang sudah mati dianggap seperti barang yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Akhirnya Heibei, salah satu shinobi yang sifatnya tidak sama seperti yang lainnya, memiliki niatan untuk menghancurkan tempat kelahirannya itu dan memusnahkan semua shinobi tak berperasaan yang ada di sana. Di sisi lain, tak jauh dari Provinsi Iga terdapat Provinsi Ise yang sudah dikuasai oleh Oda Nobunaga. Di sana ada anak Nobunaga yang bernama Nobukatsu yang dinikahkan dengan putri dari penguasa Ise, yaitu Tomonori Kitabatake.
Saat ini Nobukatsu sedang meminta barang yang sangat mahal dan langka yang dimiliki oleh keluarga Kitabatake, yaitu Konatsu, sebuah botol penyimpanan teh yang katanya sih senilai dengan sebuah istana. Dia meminta dengan cara yang lumayan tidak baik, padahal yang diminta itu adalah mertuanya sendiri. Beberapa saat kemudian Tomonori mengeluarkan benda yang dimaksud, tetapi dia malah menghancurkannya sehingga membuat Nobukatsu marah. Setelah itu dia menyuruh Daizen, salah satu anak buah Tomonori yang sekarang menjadi pengikutnya, untuk membunuh Tomonori. Tetapi Daizen hanya terdiam karena memang sebelumnya dia merupakan pengikut setia keluarga Kitabatake. Akhirnya temannya lah yang maju, dia adalah Sakyonosuke. Tomonori juga sudah bersiap untuk bertarung. Dalam pertarungan itu nampak Tomonori menguasai. Sakyonosuke kewalahan menghadapinya. Maklumlah pengalaman Tomonori lebih mantap darinya. Saat Sakyonosuke akan dibunuh, Daizen gerak cepat dan langsung menebas Tomonori. Tetapi setelah itu dia masih sujud kepadanya sebagai tuan yang selama ini dia ikuti. Sebenarnya Tomonori juga sudah menyadari bahwa hal ini akan terjadi, dan sebelum mati dia hanya berpesan kepada Daizen, meski menjadi pengikut Oda Nobunaga, tapi jangan pernah melupakan kedamaian dan kejayaan rakyat Provinsi Ise. Tak lama kemudian anak Tomonori yang juga istri dari Nobukatsu datang dengan pisau di tangannya untuk membunuh Nobukatsu. Ternyata pernikahan itu tidak pernah diinginkan oleh putri cantik Kitabatake ini. Nobukatsu yang tergores pisau di pipinya marah dan hendak membunuhnya, tetapi Daizen segera datang sehingga Nobukatsu tidak jadi membunuhnya. Tanpa disadari, di sana terdapat mata-mata dari Iga yang menyaksikan semua kejadian itu, dan sampailah berita tentang kematian penguasa Ise ke shinobi Iga. Saat ini yang sedang berkumpul adalah para tetua shinobi yang disebut dengan Dewan 12 Klan. Mereka merapatkan tentang Oda Nobunaga yang telah menguasai beberapa daerah, termasuk nantinya adalah provinsi Iga ini. Kai dengan lantang mengatakan jika Nobunaga ingin menguasai Iga, mereka harus membangun benteng di Iga. Rapat itu didengar oleh anak dari Kai, yaitu Heibei. Dan keputusan Dewan 12 Klan adalah menyerahkan diri kepada kekuasaan Nobunaga. Mereka akan mengirim surat ke Ise yang diduduki oleh Nobukatsu, di mana surat tersebut akan dikirim oleh Heibei dan salah seorang shinobi yang akan menemaninya. Sebelum melanjutkan Heibei, terlebih dahulu kita membahas kehidupan pribadi Mumon. Dia adalah shinobi paling hebat di Iga, tetapi dia juga agak pemalas. Di rumahnya dia mempunyai seorang wanita cantik yang dijadikan istri olehnya, namanya adalah Okuni. Pertemuan awal mereka berdua adalah saat Mumon sedang menjalankan misi di negeri yang disebut dengan Aki. Di sana dia melihatnya sedang tertidur pulas dan dia mempengaruhinya dengan genjutsu miliknya, namun tidak mempan terhadapnya. Akhirnya Mumon merayunya dengan cara klasik dengan menjanjikan uang dan kehidupan sejahtera jika dia mau menjadi istrinya. Rayuan itu membuat Okuni terbujuk untuk mengikuti Mumon. Akhirnya dia sekarang tinggal di rumah Mumon. Namun tidak seperti yang dijanjikan, dia malah hidup melarat bersama dengan Mumon. Ternyata Okuni itu adalah wanita yang super seram dan galak. Tetapi Mumon sabar menghadapinya. Meskipun dia itu adalah shinobi paling hebat di Iga, tapi dia sangat sabar menghadapi istrinya yang super galak itu. Selang beberapa waktu, tiba-tiba shinobi yang ditugaskan mengirim pesan ke Ise datang dalam keadaan sekarat. Dia pun oleh Mumon dibawa ke kuil 12 klan. Dengan keahliannya, Mumon mengorok-ngorok lidahnya dan mendapatkan informasi bahwa yang melakukan itu semua adalah Heibei. Ya, memang benar, kebenciannya kepada Iga membuat Heibei ingin membantu Nobukatsu untuk menyerang Iga dengan cara membangun benteng di tengah-tengah Iga agar bisa dengan leluasa menyerang shinobi klan Iga. Pada awalnya, Nobukatsu tidak akan mengikuti arahan Heibei untuk menyerang Iga, namun Heibei mempengaruhinya agar menyerang Iga. Nafsu banget Heibei ini untuk segera membumi hanguskan Iga, saking bencinya kepada klan itu. Pada akhirnya Nobukatsu pun mantap untuk menyerang Iga, meski Daizen tidak setuju dengan itu. Daizen ini adalah salah satu panglima yang sangat disegani dan ditakuti karena kemampuannya yang sangat hebat. Setelah itu mereka melakukan negosiasi dengan Dewan 12 Klan Iga untuk membangun istana di Iga yang nantinya akan dijadikan benteng di tengah-tengah Iga. Pada awalnya Dewan 12 Klan menolak, tetapi setelah beberapa peti berisi uang dikeluarkan, mereka tiba-tiba langsung berubah pikiran dan menyetujui kesepakatan itu. Akhirnya mereka mengumumkan kepada seluruh klan bahwa di tengah-tengah Iga akan dibangun istana yang akan ditempati pemerintahan Ise sebagai tanda perdamaian antara kedua belah pihak, dan pembangunan itu akan melibatkan seluruh orang di Iga dengan imbalan per hari yang sangat menggiurkan. Dan pembangunan pun dimulai. Karena mereka yang bekerja adalah para ninja terlatih, pembangunan itu pun berlangsung cukup cepat dengan keahlian ninja mereka.
Setelah selesai bekerja dan menerima imbalan, Mumon ditunggu oleh istri tercintanya. Dia memberikan semua uang hasil kerjanya kepada istrinya. Memang ini adalah contoh suami yang baik. Saat di perjalanan pulang, istri Mumon dikejutkan dengan beberapa anak yang sedang dilatih persinobian. Okuni kasihan melihat anak yang namanya adalah Nezumi saat terkena senjata beracun dan sedang membuang racunnya sendiri. Mereka dilatih untuk menangkis serangan yang datang. Jika saja mereka terkena serangan, maka mereka akan mati. Begitulah latihan keras para shinobi agar menjadi ninja terbaik yang mempunyai keahlian yang luar biasa hebat. Beberapa waktu kemudian, pembangunan istana akhirnya selesai dan para shinobi diberi upah untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu, saat semua prajurit sudah berada dalam istana dengan perasaan senang gembira, tiba-tiba Sandayu dan para tetua shinobi yang lain membakar dan menghancurkan istana yang sudah mereka buat, juga membunuh prajurit yang ada. Rupanya mereka sudah merencanakan hal ini dengan matang. Hal itu membuat Nobukatsu marah besar dan berencana menyerang Iga meskipun ada pertentangan dari Daizen. Kemudian para dewan 12 klan mengumumkan bahwa Iga akan bertarung melawan pasukan Nobukatsu. Saat itu juga mereka semua protes karena dalam perang itu mereka tidak mungkin dibayar. Padahal tanah air mereka akan di bumi hanguskan, tetapi tetap saja peperangan tidak dapat dihindari. Mau tidak mau mereka pun harus berperang, termasuk juga Mumon. Saat di rumahnya dia mengajak istrinya untuk kabur dari Iga. Namun istrinya yang super galak itu tidak sudi untuk pergi dari sana jika malah membuatnya tambah hidup melarat. Okuni tetap bersikukuh untuk tidak meninggalkan Iga. Akhirnya Mumon yang bingung mendatangi kediaman Nobukatsu dan mengancamnya agar mengurungkan niatnya untuk menyerang Iga. Jika tidak, dia tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Dengan menodongkan pisau, Mumon masih saja berkata konyol. Nobukatsu yang masih berumur 21 tahun kok kayak om-om ya. Tak lama kemudian para penjaga datang, tetapi Mumon sudah pergi dari sana menuju sebuah penjara dan dia bertemu dengan Heibe yang dikurung gara-gara dianggap membuat perangkap yang membuat para prajurit mati gara-gara mendirikan istana sesuai yang diarahkan olehnya. Di sana Mumon juga menemukan putri Tomonori yang juga berada di penjara. Dia memperhatikannya saat sedang berdoa. Pandangannya sangat konyol. Setelah mengetahui Mumon adalah seorang shinobi, akhirnya putri itu pun meminta pertolongan kepadanya untuk membunuh Nobukatsu dengan imbalan konasu, yaitu tempat teh yang nilainya setara dengan 10.000 kan atau senilai dengan sebuah istana. Ternyata konasu yang dulu pernah dihancurkan oleh ayahnya itu adalah konasu yang palsu untuk mengelabui Nobukatsu. Akhirnya Mumon pun menerima tawaran tersebut dengan senang hati dan cepat-cepat mengambil konasu tersebut. Dan setelah itu putri cantik beserta pelayannya itu pun bunuh diri karena sudah merasa melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Mumon pun bingung dengan yang dia lihat. Heibe yang geram dengan Mumon memberitahunya bahwa hanya manusia yang bisa mengerti perasaan itu, sedangkan orang seperti Mumon bukanlah manusia, tetapi lebih seperti binatang, sama seperti para shinobi yang lain yang ada di Iga. Gara-gara Mumon yang menyusup ke istana, semua orang menjadi heboh dan Daizen mulai berpikir tentang semua kejadian ini. Dia pun pergi ke penjara untuk bertanya kepada Heibe alasan dia datang ke istana Ise, dan fakta pun mulai terungkap. Semua kejadian ini ternyata sudah direncanakan sangat matang oleh Dewan 12 Klan Iga. Mulai dari latih tanding yang menewaskan adiknya yaitu Jirobe yang dibunuh oleh Mumon dengan santuy, dan pengkhianatan Heibe yang memang sudah diprediksi yang nantinya akan membuatnya mengajak pasukan Oda Nobukatsu untuk membangun istana di tengah-tengah daerah Iga. Dan Daizen juga mulai paham taktik yang akan dilakukan oleh klan Iga untuk menghancurkan pasukan Oda Nobukatsu. Itu semua dilakukan oleh klan Iga karena permintaan jasa shinobi Iga menurun sejak Oda Nobunaga, ayah dari Nobukatsu, menguasai hampir seluruh daerah dan membuat shinobi banyak nganggur sehingga pendapatan pun juga menurun, bahkan hampir tidak ada. Sedangkan mereka para shinobi hanya hidup dari upah dari jasa mereka. Setelah itu Daizen akhirnya mau ikut andil dalam penyerangan Iga meski ada sedikit masalah karena Nobukatsu terlanjur sakit hati dengan sikap Daizen kepadanya. Tetapi dengan cara orang dewasa dia memberi pelajaran kepada anak Nobunaga itu, dan akhirnya dia pun mengerti dan semua prajurit pun bersemangat dan bahkan lebih semangat dari sebelumnya. Dan Nobukatsu pun semakin mantap sebagai pemimpin mereka, sampai-sampai Heibe yang dikurung pun ikut menangis terharu membayangkan Iga akan diserang habis-habisan. Di sisi lain, Mumon pun akhirnya kembali ke rumahnya dan sangat berniat mengajak Okuni untuk segera kabur dari sana. Pada awalnya Okuni menolak karena takut hidup susah. Namun setelah Mumon mengeluarkan konasu yang senilai harga sebuah istana, dia pun akhirnya setuju untuk kabur dari sana.
Dan pertempuran pun akan segera berlangsung. Kedua belah pihak baik Oda maupun Iga sama-sama mempersiapkan pasukannya. Pasukan Nobukatsu akhirnya sampai di Iga. Mereka mengatur siasat untuk mengelabui musuhnya. Di sisi Iga ternyata hanya setengah dari jumlah penduduknya. Setengahnya lagi ternyata melarikan diri karena merasa tidak ada gunanya pertarungan tanpa bayaran. Momon juga salah satu di antara yang melarikan diri. Dia bersama istri dan shinobi lainnya berjalan menuju kota Kyoto. Sementara para dewan klan kebingungan dengan jumlah mereka yang sedikit, padahal yang akan mereka hadapi adalah sejumlah pasukan yang besar. Detik-detik kedatangan musuh pun dinanti oleh para shinobi itu. Namun hal yang sangat tak terduga terjadi. Pasukan Nobukatsu melewati jalur yang berbeda dan perkiraan orang-orang Iga meleset. Mereka dibantai habis-habisan. Sementara di sisi lain Daizen dan Sakyonosuke bertukar tempat, di mana para shinobi menantikan kedatangan orang yang berbeda tidak sesuai dengan prediksi mereka. Akhirnya mereka semua kewalahan. Bahkan mereka yang mengandalkan jurus penyamaran khas ninja mereka harus terbunuh karena penyamaran mereka diketahui oleh musuh, yang mana di sana juga ada Heibei, salah satu shinobi klan Iga yang berkhianat agar bisa membasmi klannya sendiri. Di saat peperangan berlangsung dengan kekalahan Iga, di sisi lain Okuni teringat anak kecil yang dulu pernah dia lihat saat latihan menangkis senjata beracun, yaitu Nezumi. Dan Momon dengan wajah polos dan santainya mengatakan bahwa dia ikut berperang. Seketika itu juga Okuni marah besar kepada Momon. Nezumi yang seorang anak kecil dengan kemampuan pas-pasan saja ikut berperang membela tanah airnya, malah Momon yang katanya shinobi terhebat di Iga kabur meninggalkan klannya. Melihat Momon yang kebingungan, Okuni dengan perasaan jengkel berbalik arah dan akan ikut perang katanya. Hal itu membuat Momon mau tidak mau harus ikut berperang juga. Tak mau istri tercintanya kecewa. Benar-benar suami idaman. Karena tak mungkin pergi sendirian, Okuni pun mengeluarkan Konasu dan memberikannya kepada Momon agar benda itu bisa mengajak shinobi yang lain untuk ikut berperang sebagai imbalan. Imbalan jika bisa mengalahkan perwira atau petinggi lebih besar daripada mengalahkan prajurit biasa. Sebelum pergi, Okuni menyemangati Momon dengan penuh cinta. Akhirnya para shinobi yang memang mata duitan itu langsung bergegas berbalik arah menuju tempat berlangsungnya peperangan. Dan dengan semangat yang membara, mereka semua berlari dan melompat secepat-cepatnya sambil mengucapkan imbalan yang akan mereka dapat berulang-ulang dan bersamaan kayak wiridan. Dan akhirnya mereka pun tiba di tengah-tengah peperangan dengan gaya lompatan khas shinobi. Momon selaku penggeraknya mengulang kembali imbalan yang akan didapat agar mereka lebih menggila lagi. 10 mon untuk prajurit, 10 kan untuk perwira, dan yang paling tinggi 5.000 kan untuk kepala Nobukatsu. Perang pun dimulai kembali dengan diawali Momon yang menggunakan jutsu pengganti. Sekarang keadaan berbalik, Iga menguasai medan pertempuran. Momon lebih memfokuskan diri mencari Nobukatsu yang harganya paling tinggi. Juga para shinobi yang lain saling berebut untuk membunuh Nobukatsu. Akhirnya Nobukatsu pun dilarikan dari peperangan untuk menghindari para shinobi yang menggila. Di tengah perjalanan Nobukatsu seorang diri, Momon menemukannya dan dia langsung melompat untuk menerjangnya. Tetapi sebuah panah menuju ke arah Momon dan mengenainya hingga membuatnya terpental cukup jauh. Panah itu ternyata adalah milik Daizen. Tetapi Momon masih hidup dan mereka berdua pun bertarung. Momon lompat untuk menyerang Daizen dengan jutsu pengganti. Tetapi tidak seperti sebelumnya, Daizen cepat-cepat menebas Momon sesaat setelah mengalihkan Daizen dengan jutsunya itu. Akhirnya Momon pun tertebas oleh pedang Daizen. Namun setelah itu mereka semua dikejutkan dengan pakaian yang dikenakan oleh Momon. Ternyata selama ini Momon membawa beban berat dalam pakaiannya, yaitu perisai besi. Setelah melepasnya karena rusak akibat tebasan Daizen, dia menjadi lebih ringan dari sebelumnya yang membuat kecepatannya bertambah. Saat diserang oleh semua prajurit, dia hanya senyum-senyum tanpa beban sedikit pun dan mereka dikalahkan dengan sangat mudah olehnya. Kemudian dia tiba-tiba muncul dari arah belakang dan langsung menyerang Daizen. Tangan Daizen pun terluka hingga dia tidak berdaya mengangkat pedang kecil miliknya. Saat dia akan diserang oleh Momon, tiba-tiba Nobukatsu memanahnya hingga membuat dia terpental jauh masuk ke dalam ilalang-ilalang. Setelah itu Momon pun dianggap mati dan peperangan pun juga selesai, dimenangkan oleh provinsi Iga dan Issei pun kalah. Kabar tentang kematian Momon membuat Okuni sedih. Kemudian saat Nobukatsu, Daizen, dan Sakyonosuke tiba di istana, tiba-tiba Nobukatsu akan diserang oleh seorang berpakaian prajurit. Tetapi untungnya dia diselamatkan oleh Heibei.
Ternyata orang itu adalah Mumon. Dia masih hidup karena waktu dia dipanah oleh Nobukatsu, dia langsung refleks melompat ke belakang dengan kecepatan tinggi dan dia menggunakan kayu yang sebelumnya dia gunakan sebagai jutsu pengganti. Mumon bersama beberapa shinobi bersiap-siap untuk membunuh Nobukatsu dan yang lainnya. Namun Heibe berada di depan untuk menghadapi mereka. Dendamnya kepada Mumon dan shinobi yang lain membuat Heibe sangat murka, apalagi jawaban Mumon yang simpel dan santuy tanpa beban. Memang Mumon ini seperti tidak punya emosi. Setelah itu Heibe membuat garis untuk melakukan kawa, yaitu pertarungan sampai mati, sama seperti saat Mumon bertarung dengan adiknya Jirobe. Itu adalah salah satu tradisi dalam klan Iga. Sebelum bertarung, Heibe meminta kepada Mumon agar membiarkan Nobukatsu dan para prajuritnya yang sudah sekarat agar jangan dibunuh. Dan pertarungan antar dua shinobi Iga itu pun akhirnya dimulai. Mereka berdua sama-sama menggunakan dua senjata, Mumon dengan pedang kecil sementara Heibe dengan menggunakan kunai. Pertarungan yang sangat luar biasa, membuat Nobukatsu, Sakyonsuke, dan Daizen yang pertama kali melihat itu takjub dan bengong. Di detik-detik terakhir, Mumon mendapatkan kunai milik Heibe dan menebasnya berkali-kali, dan dia pun membuatnya terkapar kehilangan nyawa. Dan pertarungan itu pun dimenangkan oleh Mumon. Dalam pertarungan itu, Mumon sedikit mendapatkan pelajaran, dan dia meminta Daizen untuk menguburkan Heibe dengan layak sebagaimana manusia pada umumnya. Setelah itu, dia langsung pergi tanpa membunuh Nobukatsu. Di Iga, semua orang sedang merayakan pesta kemenangan perang melawan pasukan Oda Nobukatsu. Sementara Okuni bersedih karena Mumon yang dianggap sudah mati di medan perang. Beberapa saat kemudian, Mumon bersama beberapa shinobi datang. Hal itu membuatnya disambut dengan gembira oleh orang-orang. Okuni yang juga sangat gembira dengan kedatangan Mumon hanya mendapatkan tatapan kosong tanpa arti darinya. Kemudian Mumon langsung masuk dan duduk di antara para dewan 12 klan yang sedang berfoya-foya ria. Kemudian mereka langsung menanyakan keberadaan Konasu yang dijanjikan oleh Mumon, dan tanpa diduga Mumon menusuk salah satu tetua klan hingga membuat semua orang terkejut dan panik. Mumon marah dan sangat jengkel setelah tahu bahwa dia dan shinobi lainnya ditipu oleh dewan 12 klan dan ingin melawan mereka. Hal itu membuat Sandayu mengumumkan barang siapa yang bisa membunuh Mumon maka akan dibebaskan tanggungan pajak mereka selama di Iga. Tanpa pikir panjang, para shinobi itu pun langsung mengarahkan senjata mereka ke Mumon. Ya, namanya juga suku binatang buas, mereka tidak bisa membedakan kawan dan lawan, yang penting mereka terpuaskan sendiri. Namun di saat lagi tegang-tegangnya, Okuni berteriak dengan mengangkat Konasu agar mereka tidak menyerang suami tercintanya itu. Meskipun sering kali ngambek dan super galak, tapi Okuni ini sangat mencintai Mumon. Akhirnya para shinobi yang melihat barang berharga yang selama ini ditunggu berada di depan mata langsung melakukan penyerangan kepada Okuni dengan jarum beracun. Mumon dengan cepat menghampiri istrinya itu untuk menyelamatkannya, namun dia sudah tidak tertolong lagi. Jarum beracun itu mengenai beberapa bagian tubuhnya dan langsung terkapar tak berdaya dan tidak mungkin selamat lagi. Meski Mumon juga terkena serangan itu, tetapi untuknya yang sudah terlatih meminum racun itu bukanlah apa-apa. Di detik-detik kematiannya, Okuni menanyakan nama asli dari Mumon yang memang dari awal dia sangat penasaran dengan namanya. Mumon pun menceritakan dengan nada sedih bahwa dia memang tidak punya nama asli. Nasibnya sama seperti Nezumi yang diambil dari daerah lain dan dibawa ke Iga mulai dari kecil, sehingga dia hanya menerima nama saat sudah berada di Iga. Setelah itu, Mumon yang sangat marah menghancurkan Konasu yang sangat mahal itu dan membawa jasad Okuni bersamanya. Setelah 2 tahun, Iga menjadi klan shinobi yang semakin jaya dan terkenal. Banyak permintaan jasa shinobi yang membuat mereka semakin kaya. Namun di tahun itu juga merupakan tahun terakhir bagi shinobi klan Iga karena Nobukatsu yang sudah bertambah dewasa dan pengalaman kembali menyerang Iga bersama dengan ayahnya yaitu Oda Nobunaga dengan pasukan yang sangat banyak hingga mencapai 44.000 prajurit. Pasukan itu membumi hanguskan orang-orang Iga tanpa sisa. Akhirnya shinobi klan Iga hanya tinggal nama. Tetapi masih ada shinobi yang masih hidup, yaitu Mumon dan seorang anak yang bernama Nezumi. Hanya mereka yang masih tersisa. Dan mereka berdua pun menjalani kehidupan dengan normal, damai, dan sejahtera. Di balik kesuksesan seorang pria, ada wanita hebat di belakangnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.